Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa teman-teman yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah atas nikmat kesempatan kesehatan hari ini ada pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan pertemuan kita berlancar. Mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bapak akan menjelaskan penjelasan tentang modul 5 dan 6. Modul 5 dan 6. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jangan lupa adik-adik absen dulu. Absen sampai mencapai 100% itu di dalamnya. Jadi berarti kalau Anda nilainya 100 berarti itu sudah cukup ya. Sudah cukup, maka jangan sampai lupa absen di isi layar. Nah, kemudian materi pada hari ini adalah konsep hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 45. Konsep hak asasi manusia dalam Undang-Undang 45 yang pertama, yang kedua adalah konsep penegakan hukum di Indonesia. Tentang hak asasi mana, ciri khas daripada HAM. HAM itu adalah hak kodrati, hak hakiki dan universal. Tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi. Itu hak asasi mana, HAM. Nah, kemudian HAM menilai nilai dasar HAM itu adalah kebebasan, kemerdekaan, kemanusiaan dan perdamaian. Kemudian keadilan dan kesejahteraan dan persamaan. Itu tentang jadi HAM. Nah, untuk warga negara Indonesia dijamin dalam Undang-Undang 45. Itu ada beberapa pasal 28A, 28C, pasal 24, pasal 27, pasal 29, pasal 32, pasal 30, pasal 33, pasal 31 dan 34. Ini tentang jaminan hak asasi manusia Indonesia. Diatur dalam pasal. Kemudian yang di samping HAM kita akan uraikan pada modul 6 adalah hukum. Itu akan kita bahas tentang pengertian hukum. Hukum adalah suatu himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat sesuatu, serta dengan maksud mengatur tata tertib di dalam kehidupan masyarakat. Itu pengertian hukumnya. Nah, kemudian yang berikutnya, hukum menurut sumbernya. Dari tinjau dari sumbernya, hukum itu ada hukum yang namanya undang-undang, hukum kebiasaan, kemudian hukum yang sifatnya traktat, perjanjian di antara negara atau dua negara atau berbeda negara, traktat, kemudian hukum jurisprudensi. Ini hukum yang terkait dengan keputusan pada kehakiman. Kemudian hukum menurut bentuknya, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dari segi hukum menurut tempatnya, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Sedangkan itu menurut berlakunya, hukum konsortium, hukum konstituendum, kemudian hukum asasi. Nah, kemudian ditinjau dari menurut fungsinya, ada hukum material dan hukum formil. Ditinjau dari menurut sifatnya, hukum bersifat memaksa, hukum sifatnya mengatur. Dari segi isinya, hukum itu ada hukum publik dan hukum privat. Demikian itu sebagai penjelasan awal. Silakan ada diskusikan materi yang dibahas pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik di dalam kelompok diskusi sudah berikan tugas untuk membuat PPT, dapat dijelaskan
diskusikan bersama, kemudian ada moderator, mengatur, kemudian notul mencatat, pertanyaan dari tanya jawab daripada teman-teman sekelas atau lain kelompok, kemudian hasilnya disimbolkan dan insya Allah Bapak selaku pengajar akan memberikan arahan-arahan, memberikan kesimpulan terakhir pada diskusi ini. Selamat bertugas, selamat berdiskusi, mudah-mudahan sukses melalui sampai saya dan yang ingatkan bahwa absen awal dan nanti Pak akan absen terakhir, maka selama perkuliahan adik-adik jangan sampai keluar sebelum kuliah ditutup. Demikian atas perhatiannya, terima kasih. Dan saya ingatkan bahwa pada teman ketiga ini Bapak sudah membuat tugas kuis pertama. Nomor ketiga ini silakan dikerjakan dengan di rumah, kemudian kerjakan dengan baik, bersumber dari modul atau yang lain, dengan catatan bahwa kerjaannya ditulis, tidak boleh diketik, dikirim melalui si layar. Dalam jangka waktu 3 hari, tugas harus segera dikirim dan Bapak akan berikan penilaian. Terima kasih atas perhatian, kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.